Halo semuanya, perkenalkan saya Sani Sakina, mahasiswa antropologi angkatan 2021 dengan NPM 170510210002. Hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengenal Pak Salim. Pak Salim adalah tukang pijat dan urut di desa Cipacing. Mari kita kenal lebih lanjut melalui sesi wawancara berikut. Udah kebiasaan dari waktu dia kecil ya. Dari turun menurun ya. Dari waktu kecil itu dari kakek, dari orang tua itu. Waktu itu umur 15 tahun dia udah belajar ya. Prakteknya udah sholat isya dia. Waktu udah praktek udah belajarnya itu. Belajarnya itu kalau itu kan waktu itu 9 bulan lah gitu. Memanfaatkan kesehatan gitu ya, supaya mereka menyegarkan tubuh lah gitu ya. Ya itu target itu ada 5 sehari ya. Ada paling sedikit 2. Kebanyakan itu malam dia udah sholat isya kalau banyak engkel gitu. Kalau yang patah saya nggak suka gitu. Itu bukan salah urat gitu teh. iya. Kalau yang patah sama itu bisa. Bukan ahli tulang ya. Keadaan darahnya kan udah ini dari dulu mau kan kalau mandi air dingin mah membeku lagi, air hangat dispon sekitar 3 jam lah bisa kita mandi. Harusnya mah udah dipijit tinggal tidur dulu istirahat. Yang mau perempuannya silahkan, kalau enggak ya belum berani, nggak berani kalau sama ambil merembet sama bayinya. Beda, jangan di main dasar, harus diurut pakai minyak lagi. Anak kecil juga kalau ada misalnya anak kecil bawa bisa. Kalau 5 tahun apa mana 5 tahun mah yang jatuh misalnya. Pernah dapat melarang itu Yang kuat mah yang macam-macam harga tergantung. Pak Salim dapat melakukan pijat ke rumah orang yang sakit atau di rumahnya sendiri. Berikut petunjuk menuju ke rumah Pak Salim. Dari kantor desa Cipacing lurus terus sampai ada Plang Bidan, kemudian belok kanan, lurus terus, kemudian belok dikit masuk ke jalan gang kecil, kemudian belok kiri, ada warung, dan inilah rumah Pak Salim. Pak Salim hanya melakukan pijat dengan kedua lengan dan minyak zaitun mustika ratu. Posisi orang yang dipijat itu tidak memakai baju dan memakai celana pendek. Hal ini memudahkan dalam melakukan pijat secara langsung kulit dan juga dalam memelurkan minyak. Orang yang dipijat dipersilahkan tengkurap di atas kasur baik dengan bantal atau tanpa bantal sesuai dengan kenyamanan. Diharuskan tengkurap agar Pak Salim memiliki akses yang lebih baik ke berbagai bagian tubuh klien, membantu merelaksasikan otot-otot tertentu terutama pada daerah punggung dan bahu, dapat menunjang tulang belakang dalam menjaga postur tubuh yang nyaman, memfasilitasi pengaliran cairan darah dan limfatik tubuh. Berikut praktik pijatnya. Pak Salim mulai pijat dari kaki kanan, tepatnya pada bagian mata kaki ke paha atas. Pijat dilakukan dari kaki karena dapat meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh karena kaki memiliki banyak titik-titik refleksi yang terhubung dengan organ dan bagian tubuh lainnya dan sebagai pengenalan klien terhadap sentuhan, terutama jika klien belum pernah atau jarang mendapatkan pijat sebelumnya. Tadi tangan yang dilakukan Pak Salim itu dengan meregangkan ibu jari dan 4 jari lainnya dan setiap jari melakukan tekanan atau pijatan atau teknik meremas ke bagian tubuh dengan posisi tangan tersebut secara berkali-kali. Teknik ini juga sering disebut Petri stage. Kemudian Pak Salim membeluri minyak pada bagian tubuh yang sama dan melakukan teknik mengusap atau teknik menggosok dalam memberikan efek relaksasi. Teknik ini disebut juga effleurage. Ini friction. Friction ialah gerakan gesekan yang intensif pada titik-titik tertentu untuk meredakan kekakuan otot dan menghilangkan nodul-nodul atau area ketegangan. Nah ini kretek jari. Ya? Oh. Enak juga deh. Kemudian friction. Pak Salim melakukan pijat yang sama pada kaki kiri. Ini urut atau effleurage. Ini friction. Mau bisa kembali deh. Jari.
Pak Salim beralih ke bagian punggung dengan melakukan urut atau average. Kemudian dilanjutkan average dengan minyak. Ini dilakukan juga dari pinggang ke arah punggung atas dengan menekan pada titik tertentu. Pak Salim beralih ke tangan kiri dan melakukan pijat atau pat massage dari lengan ke atas ke lengan bawah. Ini friction pada telapak tangan. Kemudian Pak Salim melakukan urut atau average dengan minyak. Kemudian friction. Selanjutnya kretek jari. Ini friction. Selanjutnya Pak Salim melakukan hal yang sama dengan lengan sebelah kanan. Kalian diarahkan berbaring hanya untuk mempermudah akses Pak Salim memijat. Ini friction. Kemudian Pak Salim melakukan urut atau average dengan minyak. Ini friction. Kemudian kretek jari. Udah saat ya kalau Iya pasti. Jadi gede naga saat. Ini kretek atau peregangan sendi bahu dengan posisi tengkurap dan menjalankan tangan. Kemudian Pak Salim menarik tangannya. Kemudian Pak Salim melakukan urut atau average pada punggung. Selanjutnya adalah pijat kepala yang dimulai dari bahu ke atas kepala dengan teknik pijat pat massage. Ini pat massage pada dahi ke arah atas. Ini urut atau average pada dahi tanpa minyak yang dilanjutkan friction. Menurut Narsi 2015, pijat merupakan pemijatan pada bagian tubuh tertentu dengan tangan secara lembut dan perlahan untuk memperbaiki sirkulasi, metabolisme, memperlancar peredaran darah, meningkatkan fungsi jaringan otot, pertumbuhan tulang, gerak persendian, dan fungsi jaringan syaraf. Pijat yang dilakukan Pak Salim ialah sebuah etomedicine karena berdasarkan pengakuan lokal yang diserukan secara turun-temurun antar generasi yang bersifat tradisional dengan menggunakan tangan dan memahami anatomi manusia tanpa doa-doa tertentu. Hal ini juga didukung dari pernyataan Pak Salim di awal bahwa ada saja masyarakat pijat dengan tujuan istimewa, namun Pak Salim menegaskan bahwa pijatnya hanya untuk kesehatan tubuh. Pak Salim hanya melakukan pijat dengan kedua tangan dan minyak zaitun Mustika Ratu. Menurut Kusuma 2023, pemakaian minyak zaitun membuat kulit pasien menjadi lebih lembab dan lembut, serta tidak ada tanda luka tekan atau dekubitus. Di samping itu, praktiknya didukung dengan fasilitas ruangan. Pak Salim menggunakan sisi lain ruang tamu dengan menjamkan tempat tidur dan bantal. Marketing pijat Pak Salim dilakukan dari mulut ke mulut di sekitar warga Cipacing, bahkan antar kota, dan pemasaran lewat Maps sejak 3 tahun lalu dengan mencantumkan nomor WhatsApp, namun ia hanya melayani telepon dan tidak melalui chat. Dengan banyaknya masyarakat yang pijat, sebagaimana disebutkan di awal, hal ini menunjukkan masyarakat di desa Cipacing dan sekitarnya masih mencari metode pengobatan melalui pijat. Sekian uraian terkait praktik pijat, terima kasih.